Shalom, salam sade, salam ijo royo royo. ETH disorong ya, nyentuh ATH ya. Akhirnya nggak nyangka ini disorong ATH setelah habis keluar habis ini di hari rilis data CPI, di situ dia dimainkan ETH disorong ya, dan altcoin kembali positif hijau ya. By the way, hari ini agak telat, sorry, agak telat dikit. Ini baru nyampe rumah, lapar, saya makan dulu, buru-buru habis makan baru buat video karena hari ini saya jadwal check up tadi pagi ke rumah sakit. Ya, namanya udah ke rumah sakit itu panjang waktunya karena pagi dari rumah jam 7.30 ya kan, ambil darah, cek darah, CT, terus nunggu jadwal ketemu dokternya, ngantri panjang, akhirnya selesai pulang, nyampe rumah udah jam 1-an gitu ya, pulang makan dulu, bla 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 bla, baru ini buru-buru buat video. Agak telat dikit hari ini, tapi by the way ya, bagus juga hasil check up hari ini, semua bagus, jadi agak happy juga, market juga bagus ya. Jadi hati enak liatnya gitu ya. Anyway, sekarang saya buat video posisi kemarin itu 4 triliun drop balik, sehari drop balik di bawah 4 triliun, sehari kemudian nendang balik di atas, balik lagi ke 4 triliun ya. Ini sekarang saya buat video posisi market cap-nya 4 triliun, 07, naik 2,7% market cap-nya. Volume juga naik 11,5%, yaitu di 218,6 billion. Nah, dominance langsung drop lumayan ya, nggak nyangka karena ETH-nya langsung naik kenceng ya. ETH langsung 8,5%-an ini dia naik ya. ETH hijau 8,5% ya, langsung kemarin dia BTC DOM saya buat video kemarin berapa, 59,9 ya kalau nggak salah, 59,8 atau 59 ya, langsung drop. Sekarang BTC DOM-nya 58,6. Nah, andai kata di keep terus performan begini ya, ini kalau performannya begini terus, kondisi aman, nggak banyak masalah ya, si Trumpnya nggak ngulang, nggak buat apa hal sesuatu, ini masih bisa aja ada mini all season. Tapi jangan ini ya, jangan saya ngomong langsung wah kata saya, kemungkinan kalau kita lihat skenario-nya ya, ETH disorong ya, ini kemungkinan fase beralih mereka TP BTC masuk ke ETH. Nah, bisa aja fase terakhir ini nanti altcoin sebagian yang pilihan-pilihan, kalau full all season nggak akan terjadi ya, nggak akan terjadi, koin terlalu banyak, jadi tinggal pilihan-pilihan, koin-koin pilihan yang mungkin akan nanjak lumayan. Nah, pertama coin reserve saya rasa kayak Solana, lihat tuh Solana ikut mantulnya cepet juga ya. Cardano juga lumayan mantulnya. XRP agak kurang dikit karena berita ini hoax katanya ya, dibilang mereka jualan buka wallet escrow ya kan, ternyata itu hoax. Jadi ada yang masih tetap nggak suka XRP naik ya, jadi masih lempar-lempar negatif news sehingga dia agak ketan. Tapi berita semalam udah dibantah bahwasanya soal itu di escrow itu hoax, itu newsnya.
AVAX agak cepat mantap, padahal AVAX ada unlock di tanggal 15 ini ya. Tapi dia nggak terlalu ngedrop, justru cepet juga agak naik balik begitu setelah turun ya. Nggak nyangka juga. Memcoin PP agak ini. Nah ini memcoin, kalau yang jalur Ethereum kalian bisa lihat ini ya. Ini kalau dia stabil begini, pasti nanti ada yang mainkan lagi memcoinnya gitu ya. Tapi yang jalur Ethereum ya. Solana juga bisa kalian lihat juga. Ini karena Solana juga udah tandemnya gitu. Dia selalu nyaingin Ethereum juga si Solana ini ya. Jadi hari ini lihat marketnya ya happy juga lah. Itu yang kemarin-kemarin yang FOMO sangkut ETH kayaknya udah kejemput tuh ya. Ada yang tanya, kok nggak salah 2 hari lalu nanya, mungkin nggak ETH kembali ke ATH-nya. Saya bilang mungkin bisa, karena lihat dari ini asal nggak marketnya stabil, asal nggak macem-macem ada bad news dan pause ETH cukup dana sorong, ternyata benar. Ini disorong ternyata semalam ya. Nah ini udah bagus nih kalau begini. Tinggal ya laki-laki kalian. Ini begini pun, walaupun ini dia hijau-hijau, laki kalian juga yang pegang koin apa yang mau disorong gitu ya. Bukan semua, ini nggak bakal semua disorong. Koin kebanyakan. Nah kan kelihatan tuh kan jalur Solana. Nah kayak DEX-nya Raydium juga lumayan hijau kan. Dua jalur lah. Kalau posisi begini yang kalian mau lihat itu koin-koin yang di ekosistemnya Ethereum sama Solana ya. Kira-kira koin-koin DEX-nya atau AI dan meme. Kayaknya biasanya begini nanti meme itu sih nggak lama. Biasanya meme koinnya. Nah kalau kita lihat event semalam, CPI Index drop loh ya. Core-nya naik ya, core-nya naik tapi indeksnya drop. Hold on, kita lihat ininya. Nah ini dia. Nah jadi semalam itu core CPI yes over yes-nya justru di atas forecast loh. Ya core CPI-nya itu yang yes over yes di atas daripada forecast. Dia punya month over month, core-nya juga sesuai forecast naik juga, yang sebelumnya 0,2 dia 0,3. Kalau yang yes over yes-nya lumayan, sebelumnya 2,9, forecast-nya naik 3%, ternyata 3,1%. Tapi indeksnya turun sebelumnya 0,3 yang month over month-nya, forecast-nya 0,2 sesuai ya. Nah yang CPI index yes over yes-nya sebenarnya
nggak turun, sebelumnya 2,7. Nah, forecastnya kelihatan agak naik, nah tapi dia merah karena di bawah forecast. Tapi sebenarnya sama sebelumnya, previousnya. Jadi sebenarnya yang naik month over month doang, naik sedikit sebenarnya. Tapi walaupun begitu, tanggapan market ini lebih mencondong karena CPI indeksnya turun month over month di Juli. Jadi untuk September ini mereka yakin lebih persentasi untuk cut rate lebih tinggi lagi, ya. Makanya market sambut positif gitu. Market hijau. Itu alasannya kenapa market hijau, ya. Karena ini mereka ambil dari indeks month over month-nya, ya. Itu mengalami turun. Jadi possibility untuk cut rate lebih tinggi. Itu menurut para pelaku pasar gitu. Tapi, nah kita kembali ke Mbak Jerome. Dia kalau masih mau nunda, dia masih bilang ini core, karena dia selalu lihat core. Si Jerome Powell ini, ya. Nah, dia udah pernah di ini dulunya waktu tahun kemarin itu, ya. Mereka ngomong indeks, dia bilang saya nggak patokan ke indeks, saya lebih ke core, dia bilang. Saya lihat di core-nya katanya. Tapi ya suka-suka dia lah kalau ngeles. Makanya nanti juga lihat dia lagi, ya. Si Mbak Jerome-nya ini. Itu yang hari ini kelihatan market pada hijau dengan CPI turun, ya. Kalau di newsnya kan wah CPI turun, CPI index turun kan. Itu. Padahal kalau kita lihat ya nggak terlalu gimana, yes over yes-nya nggak ada turun, sama seperti tahun kemarin, cuma month over month-nya Juli, ya, itu turun. Tapi core-nya justru mengalami kenaikan gitu. Nah, untuk hari ini saya semalam ada rezeki, ya. Nah, hari ini tadi saya ada ambil short, tapi ragu 50-50 gitu. Jadi saya ya iseng aja masuk kecil, test water aja tadi di 3350. Saya tadi pagi sebelum berangkat itu saya lihat ini, ya udah saya masuk di 3350, ambil posisi short, ya. Saya biarkan ini nanti jadi atau enggak. Tadi kelihatan udah agak profit lumayan, ini agak naik lagi. Ini saya buat video di 3348. Tadi sempat ke 3344 gitu, ya. Padahal bisa TP juga, tapi saya pikir ya udah biarkan dulu lah. Karena seharusnya kalau efek dari semalam itu, ya, kalau ditanggapi begitu, yang CPI indeksnya drop, ya kan, itu makanya BTC hijau gitu, ya. Nah, itu untuk ini saham Wall Street, tapi harusnya gold itu drop gitu. Cuma gold semalam agak drop juga karena ini ya tergantung. Seharusnya dia kalau dari efek CPI ini yang mengalami turun drop, ya, harusnya gold turun gitu. Tapi mungkin agak dia hijau dulu ini karena dolarnya melemah, ya. Dolar semalam agak lemah. Itu juga efek dari ini, dolar agak melemah. Setelah CPI sebenarnya yang buat dolar agak melemah itu event jam 2 siang di sana, ya. Itu Federal Budget Balance untuk Juli itu makin minus gede, makin defisit dia, ya. Yang sebelumnya dia positif di 27 billion, ini forecastnya udah kelihatan minus 206,7 billion, ternyata lebih parah. Di atas forecast lagi dia punya defisit minusnya, ya.
291 billion. Nah, ini yang buat dolar melemah. Federal budget balance-nya itu minus lumayan gede itu. Ini yang Trump nggak suka dari dia tuh, ya. Maka Trump asik ini bilang si Jerome Powell ini dia tahan-tahan bunga, ya kan, dia nggak mau cut rate, itu makin merugikan, ya, makin defisit itu. Nah, itu yang efek yang buat dolar agak lemah. Makanya ini pagi ini kelihatan agak hijau dikit, ya, agak hijau dikit. Jadi saya lihat dia agak hijau tadi pagi di 3350 karena saya lihat seharusnya dia gold turun harusnya dengan data CPI ini, ya. Tapi ya kita lihat lah, itu kadang market maker juga yang ngolah, ya kan. Tapi saya pribadi harusnya malam ini Saul bisa agak lebih turun lagi, harusnya gitu. Tapi kalau dia market maker masih dengan landasan dolar melemah dia buat hijau, ya possible sih. Tapi kalau saya pribadi semalam nggak begitu ngefek goldnya, harusnya hari ini lebih ngefek, harusnya bisa agak lebih drop lagi goldnya, ya. Jadi begitu untuk video hari ini, di hari Rabu ini. Congrats yang sangkut-sangkut di ETH, Anda udah kejemput, ya. Mungkin ada sebagian yang udah cuan juga, ya. Jadi ya nikmatilah, nikmati cuan Anda, dan moga-moga ini dia punya tren stabil begitu, ya. Kalau stabil begitu, ini di Agustus sampai mungkin di awal-awal September bisa aja ada mini all season. Tapi ya nggak mini all season berarti koin-koin itu ya Anda lihatlah, ya. Tapi ini masih perkiraan, saya tidak ada yang pasti namanya, tapi kita kan lihat pergerakan marketnya, ya. Oke, jadi itu aja pembahasan video di hari Rabu ini. Salam Rio dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.